Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia. Perkenalkan, nama saya Hairani. Saya Nasya Rahmadina. Saya Bunga Cayati. Dan saya Gloria Pardede. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul Presentasi Perokok di Indonesia berdasarkan provinsi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berikut videonya. Pada analisis ini, kami menggunakan data perokok di Indonesia yang berusia kurang lebih 15 tahun berdasarkan provinsi dari tahun 2021 hingga 2023. Data ini kami dapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data ini menampilkan fakta yang spesifik dengan adanya presentasi per wilayah dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, data ini berisi tingkat konsumsi rokok di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023. Data ini mencatat presentasi penduduk 15 tahun yang merokok di 38 provinsi, memberikan kecenderungan merokok dalam masyarakat Indonesia. Dengan data ini, dilakukan analisis perbandingan tingkat konsumsi rokok antar provinsi, serta identifikasi tren perubahan dalam perilaku merokok. Analisis terhadap dataset ini memberikan wawasan yang berharga dalam mengurangi populasi perokok di Indonesia. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persentase merokok pada penduduk usia lebih kurang 15 tahun di berbagai provinsi di Indonesia dan membangun model prediksi yang akurat, kami akan menggunakan algoritma clustering Cummins, yaitu di mana algoritma clustering Cummins adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang terkenal untuk pembuatan pohon keputusan. Algoritma ini akan membantu mengidentifikasi pola dan faktor signifikan yang mempengaruhi kebiasaan merokok, serta memberikan prediksi yang akurat berdasarkan data yang tersedia. Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk data demografis, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma clustering Cummins untuk menemukan faktor-faktor yang paling berpengaruh. Dengan demikian, kita dapat membangun model yang tidak hanya memprediksi presentasi merokok, tetapi juga memberikan wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan intervensi kesehatan yang lebih efektif di Indonesia. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data demografi sosial, ekonomi, dan kesehatan dari setiap provinsi. Dengan menggunakan algoritma cluster Cummins, kita dapat membangun pohon keputusan yang memudahkan dalam memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh serta membuat keputusan yang informatif untuk kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Bunga Cayati. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu hasil dari kelompok kami, yaitu analisis persentase merokok pada provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 menggunakan metode clustering Cummins. Baiklah, langsung aja kita mulai. Yang pertama, sebelum kita memulainya, kita harus mengimport Pandas, import NumPy, import Matplotlib, dan juga import Cummins, import dataset. Yang mana sebelum kita mengimport itu semua, kita harusnya terlebih dahulu menginstalnya. Namun dikarenakan kami sudah menginstalnya, jadi kami langsung saja import yang telah kami buat. Selanjutnya kita ingin menampilkan atau memasukkan data-data tersebut ke dalam Jupyter Notebook kita. Jadi di sini kita harus memilih file CSV terlebih dahulu. Apabila sudah, lanjut saja kita masukkan codingannya seperti ini. Data sama dengan pdret CSV, dan yang di sininya itu adalah nantinya nama file dari CSV yang ingin kita
tampilkan atau masukkan ke Jupyter Notebook itu. Jadi di sini namanya harus sesuai dengan file kita. Jadi seperti ini. Lalu apabila sudah berhasil diambil atau diimport, maka tabel atau data CSV itu akan muncul seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita ingin mengclustering berdasarkan tahunnya, yaitu 2021, 2022, 2023. Nah, di sini kami menggunakan ini data iLog 1, 2, 3 karena di sini tuh mulainya dari 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Maka yang dibuat seperti ini. Lalu hasil clustering kita itu maka seperti ini. Maka muncullah semua persentase segala provinsi di Indonesia dari tahun 2021, 2022, 2023 di seluruh Indonesia. Sebanyak ada 38 provinsi. Selanjutnya kita ingin menampilkan grafik matplotlib-nya. Maka kita langsung saja masukkan ini LT scatter X S 10 dan warnanya itu adalah blue. Lalu kita masukkan dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ingin menggunakan metode elbow untuk menentukan angka clustering yang tepat. Jadi kita bisa langsung saja import comments pada saat di sini. Pertama kita from escalon cluster import comments. Selanjutnya kita masukkan rumus seperti ini. Lalu karena kita ingin menampilkan grafik dalam metode elbow method, maka kita langsung aja buat seperti ini. Yang pertama title itu ada yang akan muncul nantinya judulnya di grafik tersebut, yaitu seperti ini. Lalu X label itu adalah X label dari grafik kita, yaitu di sini kami membuat cluster number, itu ini dia. Lalu pada labelnya itu adalah yang sebelah sini, yang lurusan sini, yaitu kami menggunakan memberi nama WCSS. Dan apabila kami ingin menampilkannya, kami menamakan PLT show. Maka inilah grafik cluster dengan menggunakan metode elbow. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan lagi dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya Nasya Rahmadina akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai analisis data perokok di Indonesia. Nah, sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan codingannya. Yang terakhir itu ada grafik yang menggunakan elbow method. Nah, selanjutnya di sini kita membuat grafik untuk menampilkan persentase perokok pada penduduk usia besar dari 15 tahun yang ada di Indonesia. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Kita menggunakan metode Cummins dan membaginya menjadi 3 klaster. Nah, di sini bisa kita lihat ada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X-nya di sini kita buat menjadi itu tahun 2021 sampai 2023. Dan sumbu Y-nya ini adalah jumlah perokoknya ada seberapa. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 klaster yang dibedakan menjadi warna biru, warna merah, dan warna ungu. Kemudian sini PLT title ini judulnya persentase perokok pada penduduk. Nah, selanjutnya untuk data ini yang sudah kita cluster tadi kita tampilkan di sini. Kita gunakan perintah data.head. Nah, maka akan muncul kurang lebih datanya seperti ini, dan di sini kita bisa lihat ada tambahan kolom baru, yaitu kolom cluster yang menunjukkan cluster dari data-data ini. Nah, tadi di sini kan ada 3 nih clusternya, cluster 0, 1, dan 2. Nah, di sini ditampilkan ada cluster 1, Aceh di cluster 1, Sumatera Utara cluster 1, dan Sumatera Barat cluster 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada cluster 0, 1, dan 2. Jadi totalnya ada 3.
Kemudian kita juga bisa melakukan prediksi dengan menggunakan perintah K-means predict. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat satu grafik lagi menggunakan sklearn matrix. Jadi kita masukkan dulu perintahnya from sklearn matrix import silhouette score. Jadi kita masukkan semua data-datanya seperti ini kurang lebih. Nah, maka akan muncul grafiknya, di mana kita bisa lihat grafiknya sempat naik, kemudian turun dan naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini menandakan bahwasannya jumlah perokok di Indonesia itu sempat mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan jumlah lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya mengenai codingan untuk analisis data ini. Kesimpulannya, dari data yang kita peroleh ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya jumlah perokok di Indonesia itu sempat mengalami kenaikan serta penurunan jumlah perokok. Dan dari data ini juga kita bisa melakukan prediksi, dan tentunya data perokok ini juga sangat berguna dan sangat bermanfaat. Jadi sangat perlu dilakukannya analisis mengenai data ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.